Halo semua, selamat datang di channel YouTube ini bersama saya, Niluh Putu Putriani Dewi. Pada video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran interaktif pada mata kuliah Bahasa Bali. Materi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang Anggah Ungguhing Basa Bali. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang materi Anggah Ungguhing Basa Bali, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran materi ini. Yang pertama, memahami pengertian Anggah Ungguhing Basa Bali. Yang kedua, memahami pembagian Anggah Ungguhing Basa Bali. Yang ketiga, menggali penggunaan Anggah Ungguhing Basa Bali dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mampu mempraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi selain memahami materi atau pengertian dari materi ini, diharapkan setelah menyaksikan video ini, kita dapat mengetahui seperti apa pembagian Anggah Ungguhing Basa Bali dan juga mampu mempraktikkannya nanti dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana, sudah siap untuk belajar materi Anggah Ungguhing Basa Bali? Mari kita saksikan bersama-sama. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang bahasa Bali. Bahasa Bali merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia, di mana bahasa Bali masih dilestarikan oleh masyarakatnya, salah satunya dengan menjadikan bahasa Bali sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Nah, ternyata dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Bali, terdapat undag-undagan atau anggah ungguhing atau tingkatan berbahasa dalam bahasa Bali. Dalam bahasa Bali ada 4 kewagedan atau 4 keterampilan yang harus dikuasai. Di antaranya, yang pertama ada kewagedan nyurat atau keterampilan menulis. Yang kedua ada kewagedan ngwacen atau keterampilan membaca. Yang ketiga kewagedan miarsayang atau keterampilan menyimak. Dan yang keempat, kewagedan mebaos atau keterampilan berbicara. Keterampilan mebaos atau keterampilan berbicara merupakan salah satu hal yang sangat penting sekali dalam mempelajari bahasa Bali. Karena ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Bali harus sesuai dengan tata aturan berbahasa Bali yang disebut dengan Anggah Ungguhing Basa Bali. Anggah Ungguhing Basa Bali merupakan undag-undagan atau tingkatan yang merupakan aturan ketika berbicara menggunakan bahasa Bali. Adanya Anggah Ungguhing Basa Bali itu terjadi karena adanya pebinayan linggih atau perbedaan kedudukan atau status sosial yang ada pada masyarakat yang ada di Bali. Di mana pebinayan linggih atau perbedaan kedudukan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada linggih atau status sosial ranah tradisional. Yang kedua adalah linggih atau status sosial ranah modern. Pertama kita akan membahas tentang linggih atau status sosial ranah tradisional atau purwo, di mana hal ini terjadi karena pemijelan atau keturunan. Hal itu menyebabkan adanya perbedaan soroh yang ada di masyarakat Bali. Ada orang-orang yang disebut dengan wangse triwangse dan kemudian ada juga orang-orang yang masuk ke dalam wangse jabe atau orang biasa. Di mana untuk orang-orang triwangse terdiri dari brahmana, ksatria, dan wesya. Kalau untuk penyebutan rumahnya sendiri mempunyai penyebutan yang berbeda-beda, seperti misalnya orang dari keturunan brahmana seperti Ide Pedande, Ide Ayu, Ide Bagus. Rumah tempat tinggal mereka disebut dengan Gerie. Kemudian orang-orang yang merupakan keturunan kesatria, rumah tempat tinggal mereka disebut dengan Puri. Nah, sedangkan orang-orang dari Wangse Jabe, rumah tinggal mereka disebut dengan Umah, bukan Gerie atau Puri. Nah, selain perbedaan dari penamaan tempat tinggal, juga terdapat perbedaan ketika berbicara di masyarakat. Antara orang Wangse dari Triwangse dengan orang Wangse Jabe itu mempunyai tingkatan berbicara yang berbeda. Bagaimana seseorang dari Wangse yang sor harus berbicara halus singgih kepada orang yang ada di Wangse yang lebih tinggi. Kemudian pada linggih atau status sosial ranah modern atau anyar, seperti yang kita lihat pada masyarakat Bali zaman sekarang, ada perbedaan kedudukan yang disebabkan karena faktor pekerjaan.
Jadi ada yang masuk menjadi wongsor, ada yang merupakan wong singgih. Nah, coba kita perhatikan pada gambar berikut, di mana gambar pertama ada seorang sekretaris bersama direkturnya. Berarti sekretaris di sini posisinya sebagai wongsor dan direktur posisinya sebagai wong singgih atau orang yang lebih dihormati. Kemudian pada gambar kedua ada mahasiswa dengan dosen. Nah, kalau di sini berarti mahasiswa statusnya sebagai wongsor dan yang disinggihkan atau yang dihormati pada hal ini berarti dosennya yang merupakan wong singgih. Karena adanya perbedaan kedudukan inilah, maka hadir yang namanya tata krama berbicara yang merupakan norma-norma atau aturan-aturan ketika berbicara menggunakan bahasa Bali. Aturan berbicara dalam bahasa Bali yang masuk dalam anggah ungguhing bahasa Bali, diantaranya yang pertama ada bahasa alus yang terdiri dari bahasa alus mider, alus madya, alus singgih, dan alus sor. Dan yang kedua ada bahasa sanenenten alus atau yang tidak halus yang meliputi bahasa andap dan bahasa kasar. Bahasa alus mider merupakan bahasa Bali yang halus di mana bahasa alus mider dipakai untuk menghormati orang yang patut dihormati. Contohnya ada kalimat Ratu Biang sampun rauh saking Durenegara. Contoh kedua ada Bapak Tiang sampun rauh saking Jawi. Bahasa alus madya merupakan bahasa Bali yang terletak di antara bahasa alus singgih dan bahasa alus sor. Contohnya Titiang nike ngelah. Kemudian contoh kedua, nggih tiang ampun nunas iwau. Bahasa alus singgih merupakan bahasa Bali yang dipakai untuk menghormati orang yang patut dihormati. Contohnya, Bapak wenten nyingakin bapan titiange. Kemudian ada contoh yang kedua, malih pidan iratu jagi mantuk ketabanan. Nah, kemudian ada bahasa alus sor yang merupakan bahasa Bali yang masih halus juga dipakai anggen ngasorang ragu. Contohnya titiang mewaste putu dewi. Kemudian contoh yang kedua, adin titiange sampun mederbe kerenan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bahasa yang tidak halus atau yang termasuk bahasa nenten halus, diantaranya bahasa andap yang merupakan bahasa yang tidak halus tetapi juga tidak kasar. Jadi dia sebenarnya berada di tengah-tengah. Coba kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama ada Ratu Jagi Lunge Tije. Nah, contoh yang kedua, beli lakar tije. Nah, kalau kita perhatikan di antara dua contoh itu ada kata yang sama yaitu kata tije. Padahal kalimat pertama ditujukan kepada ratu atau orang yang kedudukannya lebih tinggi, sedangkan kalimat kedua ditujukan kepada beli, seperti orang yang kedudukannya sama-sama jabo seperti itu. Nah, sedangkan pemakaian kata kije dari kedua kalimat tersebut diperbolehkan karena kata kije merupakan bahasa andap, di mana bahasa kata kije itu tidak merupakan bahasa halus, tetapi juga tidak merupakan bahasa kasar. Nah, yang terakhir ada bahasa kasar yang merupakan bahasa Bali yang bahasanya tidak baik. Seperti contoh, nyen kaden ngamah bene. Kemudian ada contoh kalimat kedua, yen kenyel pedemanggen ibane. Nah, kalau kita lihat dari kedua contoh tersebut ada kata-kata yang terdengar tidak baik seperti kata ngamah, dan kedua ada kata pedemang, itu merupakan kata kasar. Nah, selanjutnya saya ada cuplikan video tentang praktik berbicara yang terjadi karena perbedaan kedudukan pada masyarakat Bali tradisional dan juga pada masyarakat Bali modern. Mari kita saksikan bersama-sama. Ampun ratu, aku tiang kakek. Nah, si kayaknya tuh. Sapunapi, lulus karya makalah. Ayo, itu nih yang subang atas samput tuh. Tiang sampun muat buku. Nah, dari itu aman bahan. Ratu sampun muat buku. Subat. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Ngobrol Pak yang ngasih izin Benjam yang modalin. Nah, kalau udah ini Benjam dan ke Pak Alaina. oh nah, Benkuan maksudnya ada rapat Benkuan. Yes, semua Pak. Oh, Swastiastu.
Ya, jadi itu contoh percakapan yang terjadi karena perbedaan kedudukan, di mana video pertama pada masyarakat Bali tradisional itu ada percakapan antara orang Jabe dengan orang dari kalangan Triwangsa yaitu Brahmana. Yang dimana Putu berbicara dengan ide ayu, Putu berbicara menggunakan bahasa alus singgih. Kemudian pada contoh kedua ada terjadi pada pelapisan masyarakat modern, di mana di sana ada seorang pegawai yang berbicara kepada atasannya yang seorang direktur. Pegawai tersebut tentu harus memakai bahasa halus ketika berbicara kepada sang direktur. Nah, jadi itu materi tentang Anggah Ungguhing Basa Bali. Semoga dari video ini dapat dimengerti tentang pengertian Anggah Ungguhing Basa Bali, pembagian Anggah Ungguhing Basa Bali, dan praktik menggunakan Anggah Ungguhing Basa Bali ketika berkomunikasi menggunakan bahasa Bali. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom chat di bawah ini. Dan akhir kata saya akhiri dengan sampai jumpa.